Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa jumpa lagi melalui channel Dayana Berbagi ini. Kali ini perkenankan saya akan menyampaikan atau menginformasikan atau berbagi terkait dengan pemanfaatan web AKM. Ada 6 fungsi yang dapat kita gali dari web AKM ini. Kali ini adalah bagian yang pertama, yaitu untuk mempelajari berbagai hal terkait asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum atau AKM melalui video-video yang tersedia di web AKM. Insya Allah nanti secara berturut-turut akan saya informasikan terkait pemanfaatan web AKM ini di bagian kedua, 3, 4, 5, dan 6. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen. Nah, ini jadi sekali lagi kita akan berbagi terkait dengan pemanfaatan web AKM. Bagian pertama yaitu untuk mempelajari berbagai hal terkait dengan asesmen nasional dan AKM melalui pemutaran video-video yang ada di web AKM. Nah, ini halaman pertama dari web AKM. Nah, halaman ini bisa berubah-ubah warna dan tulisan ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana sebenarnya web AKM itu? Nah, ini sekilas tentang website AKM atau web AKM. Ini alamatnya. Kalau dulu alamat lama itu tidak bisa dibuka, tapi sekarang alhamdulillah dua-duanya bisa dibuka. Apa yang ada di dalam web AKM itu? Nah, ini. Jadi ada video-video yang banyak. Ada penjelasan umum terkait dengan asesmen nasional dan AKM, ada banyak contoh soal, baik literasi maupun numerasi, ada buku-buku dalam bentuk PDF, ada video, beberapa macam video, dan ada menu ayo coba. Ini bisa digunakan untuk mencoba, insya Allah nanti masing-masing akan kita bahas, termasuk yang terbaru. Nah, yang di launching sekitar bulan Juni 2021 yaitu AKM kelas. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar tentang asesmen nasional dan AKM dengan memutar video-video yang ada ini. Tentu tidak semua saya putar, mungkin 1 atau 2 video saja yang kita putar, nanti Bapak Ibu, adik-adik bisa memutar semuanya. Nah, ini video-videonya kalau dibesarkan, ada kebijakan asesmen nasional, ada asesmen kompetensi minimum atau AKM, ada kepesertaan asesmen nasional, ada moda pelaksanaan asesmen nasional, ada protokol kesehatan dalam pelaksanaan asesmen nasional. Nah, bagaimana caranya? Buka saja alamat web ini, kemudian alamatnya saya bacakan, bisa https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm atau https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/akm. Kemudian klik saja video yang mau diputar. Nanti bisa diputar langsung di sini kecil, tapi bisa juga
diputar di YouTube sehingga lebih besar. Nah, mari kita coba praktekkan saja. Nah, ini Bapak Ibu, ini halaman baru ya, sudah ada AKM kelas. Nah, di sini di bawah ada video. Nah, ini banyak video. Saya coba akan putar video yang ini dah, ya, asesmen nasional. Kalau kita besarkan. Nah, ini ke YouTube. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dan nasional adalah pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK, atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Itu sudah saya putar 1-2 video. Grammarly can help you write quickly and confidently. Kita coba putar satu video lagi terkait dengan, nah jadi gini Bapak Ibu, kalau kita belajar dari video ini kan bisa sambil baring-baring, bisa sambil apakah ya, beda kalau membaca buku. Dan kalau membaca buku itu biasanya kita cepat ngantuk. Insya Allah kalau melihat, mendengarkan video itu
tidak cepat ngantuk. Tidak sama ketika kita membaca buku. Kita coba lihat bagaimana protokol kesehatan dalam pelaksanaan asesmen nasional. Salah ini. Ini yang kita putar. Yang terpencet kok ayo coba. Maaf Bapak Ibu ya. Ini tentang protokol kesehatan asesmen nasional. Asesmen nasional dirancang dalam rangka memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan menengah untuk mendapatkan potret komprehensif guna melakukan evaluasi dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Ada dua hal yang wajib dilaksanakan oleh sekolah penyelenggara asesmen nasional untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan pada saat persiapan lokasi pelaksanaan asesmen nasional dan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh pihak yang terlibat pada hari pelaksanaan asesmen nasional. Pada masa pandemi, panitia dan pihak satuan pendidikan perlu memastikan kesiapan lokasi penyelenggaraan asesmen nasional sudah sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Beberapa hal yang wajib dilakukan satuan pendidikan dalam persiapan lokasi, antara lain menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di depan gerbang sekolah dan berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Membersihkan lingkungan satuan pendidikan dan ruang pelaksanaan asesmen nasional dengan cairan disinfektan, khususnya handle pintu, saklar lampu, meja dan kursi, komputer, keyboard, dan fasilitas lainnya yang sering terpegang oleh tangan. Panitia juga diwajibkan untuk melakukan proses disinfektan ruangan dan fasilitas kegiatan asesmen nasional yang telah digunakan oleh peserta sesi sebelumnya pada saat pergantian sesi. Menyediakan alat pengukur tubuh termogan dan seorang petugas untuk mengukur suhu tubuh di gerbang sekolah dan memastikan semua orang yang datang ke lokasi asesmen nasional memakai masker. Mengatur tempat duduk peserta asesmen nasional dengan kapasitas 50% dari total kapasitas ruangan, serta menjaga jarak 1,5 meter atau menyisihkan satu meja kosong antara peserta asesmen. Menyediakan masker sebagai cadangan untuk diberikan kepada peserta dan petugas yang tidak menggunakan masker. Mengatur kedatangan peserta setiap sesi sehingga tidak terjadi antrian serta kerumunan saat pergantian peserta antar sesi. Pada saat pelaksanaan asesmen nasional, para peserta wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker selama berada di lokasi asesmen nasional. Petugas sekolah mengukur suhu badan peserta sebelum masuk ke lokasi asesmen nasional. Mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol sebelum memasuki ruangan asesmen. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain, tidak melakukan kontak fisik dan tidak berkerumun selama berada di lokasi asesmen nasional. Membawa dan menggunakan alat tulis pribadi. Pihak sekolah perlu menyiapkan alat pendukung penerapan protokol kesehatan dan melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta sebelum tanggal pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan para peserta asesmen nasional serta mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan. Nah, kiranya 2 video saja ya Bapak Ibu dan adik-adik. Mohon maaf. Yang saya share nah, silakan nanti video yang lain bisa Bapak Ibu putar. Nah, juga adik-adik Bapak Ibu sekalian. Nah, kiranya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau terdapat hal yang kurang berkenan. Saya akhiri.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat. Terima kasih. You